Hujan deras mengguyur Jakarta, memantul di helm dan jaket Ryan yang basah kuyup. Dia menepi di bawah atap toko yang hampir tutup. Tangannya menggigil saat menghitung lembaran uang receh yang basah. Sudah pukul 11 malam, dan total pendapatannya hari ini masih jauh dari cukup untuk membayar sewa kontrakan bulan depan. Rasa lelah dan putus asa merayap di benaknya. Sabar Ryan, gumamnya pada diri sendiri, mengusap wajahnya yang kusam. Satu orderan lagi, demi Mak. Sebuah lampu mobil mewah melintas cepat, cipratan airnya mengenai sepatu botnya yang bolong. Saat Ryan sedang sarapan nasi uduk di pinggir jalan, sebuah mobil sedan hitam mengilat berhenti mendadak. Seorang kurir berjas rapi, tampak sangat salah tempat di lingkungan kumuh itu, menghampirinya. Kurir itu menyerahkan amplop tebal berwarna krem gading dengan segel perak yang rumit. Tuan Ryan, ini dari kantor hukum Abadi Jaya. Sifatnya sangat mendesak dan pribadi, kata kurir itu datar. Ryan menatap amplop itu bingung. Salah alamat, Pak. Saya tidak kenal siapa-siapa dari kantor hukum, jawab Ryan mengernyitkan dahi. Kurir itu hanya membungkuk hormat dan pergi. Ryan membuka surat itu. Isinya undangan untuk menghadiri pembacaan wasiat. Tertulis nama keluarga, Wijaya. Ryan merasa seperti alien. Ia mematikan mesin motor bututnya di depan gerbang besi tempa setinggi 3 meter yang dihiasi ukiran emas. Kediaman Wijaya membentang di belakang gerbang itu. Sebuah istana marmer putih, taman-taman tropis yang terawat sempurna, dan air mancur yang memancarkan air jernih. Satpam berseragam putih bersih menatapnya dari pos penjagaan dengan pandangan menilai. Setelah menunjukkan surat, gerbang itu terbuka pelan, mengungkapkan jalan masuk sepanjang ratusan meter yang dilapisi batu pualam. Ini pasti mimpi buruk, bisik Ryan, menggenggam erat helmnya. Ryan duduk di kursi kulit yang empuk, tenggelam di tengah buku-buku mahal dan perabotan antik. Notaris utama, Pak Hadi, berdeham. Tuan Ryan, 22 tahun lalu, Nyonya Wijaya melahirkan seorang putra. Karena kecelakaan dan kesalahpahaman yang tragis, kami yakin putra itu meninggal. Namun, investigasi terakhir mengonfirmasi bahwa Anda, Tuan Ryan, adalah putra mereka yang hilang. Udara terasa menusuk. Ryan tertawa hambar. Anda pasti salah orang, Pak. Ibu saya adalah penjual warung kopi. Saya Ryan, supir ojek online. Pak Hadi meletakkan sebuah foto lama. Foto seorang bayi dengan tanda lahir yang sama persis di lengan kirinya. Anda adalah Ryan Wijaya, pewaris tunggal grup Wijaya. Kekayaan ini, seluruhnya, sekarang milik Anda. Ryan berdiri tiba-tiba, menendang kursi kulit itu ke belakang. Matanya berkaca-kaca, bukan karena gembira, melainkan karena rasa sakit yang mendalam. Warisan, saya tidak butuh uang kalian. Selama 22 tahun, saya hidup di selokan, bekerja sampai tulang saya sakit, sementara kalian berenang di kolam emas ini? Di mana kalian saat saya demam tinggi dan ibu saya harus menjual perhiasan terakhirnya untuk membayar obat? Suaranya bergetar, memecah kesunyian ruangan mewah itu. Kalian tidak memberikan saya warisan, kalian memberikan saya penyesalan dan rasa sakit. Saya tidak mau kekayaan ini. Pak Hadi dengan tenang menunggu amarah Ryan mereda. Ia kemudian mengeluarkan sebuah liontin perak kecil yang terukir inisial R. Nyonya Wijaya tidak pernah berhenti mencari Anda, Tuan Ryan. Beliau meninggal karena patah hati. Di dalam liontin ini, Pak Hadi membukanya, memperlihatkan tulisan tangan yang sangat kecil. Ryan, nakku, kamu akan selalu menjadi harapan kami. Maafkan Mama. Air mata Ryan jatuh ke lantai marmer. Ini bukan tentang uang. Ini tentang cinta yang hilang dan pengorbanan yang tak terucapkan. Dia menyentuh liontin itu, perlahan-lahan runtuh ke lantai. Rasa sakit dan penerimaan membanjiri dirinya. Dia tidak mewarisi uang. Dia mewarisi kisah cinta orang tuanya. Malam pertama Ryan di kediaman Wijaya terasa seperti di penjara dalam sangkar emas. Kamar tidurnya seluas kontrakan lamanya, dengan kasur berukuran raja yang dihiasi spray sutra. Tapi dia tidak bisa tidur. Dia duduk di tepi kasur, memegang liontin perak di satu tangan dan helm ojek bututnya yang berbau keringat di tangan yang lain.
Ia menatap pantulan dirinya di cermin berbingkai emas. Sosok asing, canggung, dan penuh rasa bersalah. Bagaimana mungkin dia menikmati semua ini sementara Mak, ibu angkatnya, masih menjual kopi di emperan toko. Pak Hadi telah meninggalkannya dengan pesan, "Istirahatlah Tuan Ryan. Besok pagi kita mulai mengurus yayasan amal yang didirikan almarhumah ibu Anda." Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit sempurna, Ryan mengendarai motornya kembali ke lingkungan kumuh tempat ia dibesarkan. Ia menemukan Mak sedang menata termos dan gerobak warung kopinya. Mak dengan apronnya yang lusuh tersenyum cerah melihat Ryan. "Tumben Nak, sepagi ini tidak ada orderan ya?" tanyanya sambil menyeka keringat di dahinya. Ryan tidak menjawab. Ia hanya memeluk Mak erat, membenamkan wajahnya di bahu wanita yang telah membesarkannya itu. "Mak, kita berhenti di sini. Ryan punya rumah baru. Rumah besar sekali. Ryan tidak akan jadi tukang ojek lagi," bisik Ryan. Mak melepaskan pelukan, menatap Ryan dengan mata penuh kekhawatiran. Ia melihat kemeja Ryan yang kini bersih dan baru, pemberian Pak Hadi, dan menyadari ada yang salah. Ryan harus menceritakan seluruh kisah wasiat itu, dari awal hingga akhir, saat mereka duduk di bangku reot warung kopi itu. Seminggu kemudian, Ryan dipaksa menghadiri pertemuan pertama Dewan Direksi Yayasan Amal Wijaja di Gedung Pencakar Langit Grup Wijaja. Dia duduk di kursi paling ujung meja mahoni panjang yang mengilap, mengenakan setelan jas yang terasa kaku dan mencekik lehernya. Di sekelilingnya, para eksekutif senior mengenakan tatapan skeptis dan formal. Mereka membahas anggaran jutaan dolar untuk pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan. Ryan mencoba fokus, tetapi istilah-istilah bisnis tenda pengkansi memusingkan kepalanya. Dia merindukan bau bensin dan knalpot. Saat seorang direktur bertanya tentang visinya, Ryan hanya mampu menjawab, Saya hanya ingin memastikan anak-anak tidak perlu menjual perhiasan ibunya untuk membeli obat, seperti yang pernah saya alami." Keheningan panjang menyelimuti ruangan itu, meruntuhkan formalitas yang dingin.